Untuk berita selanjutnya tentang apa ini? Selanjutnya masih tentang Bapaing, Mang. Oh, masih tentang Bapaing. Ini tentang cepatnya birokrasi perizinan Bapaing untuk buka perusahaan atau pabrik. Oke, saya pengen lihat. Cuma butuh waktu 5 menit saja. Mau di play kan? Ya, oke. Play. Untuk itu, pada hari ini karena ini percepatan, saya ketemu nih sama Bapak yang dari Delta Mas akan memperluas lagi kawasan industrinya biar orang pada kerja. Saya nanya, apa sih yang dirubah? Set plan ya? Ya, yang dirubah. Perlu apa dari provinsi ini? Saya nanya ke kepala, ke Pak Dedi Taufik, perlu waktu berapa? Ya hanya rapat aja udah deh, kalau rapat nggak usah bikin surat lagi. Ketemu saya hari ini, panggil tuh kepala bidang tata ruangnya, habis ini selesaikan 5 menit, saya tanda tangan, selesai udah, cepet lah gitu. Ngapain harus rapat pakai layar paparan lah, wadulan bohong. Mantap emang Bapaing. Mantap dong. Di mana coba provinsi mana, gubernur siapa yang memberikan atau mengurus perizinan untuk perluasan wilayah apa namanya perusahaan atau kawasan industri hanya dalam waktu 5 menit. Kayaknya emang nggak ada, Mang. Iya, biasanya kan ya tahu sendirilah kalau misalnya ada apa namanya perizinan apalagi dari pengusaha ya, akan diperbelit-belit gitu. Kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah kan gitu. Iya, emang kebanyakan sih begitu. Nah, sekarang Mamang nonton part keduanya. Oh, ada part keduanya? Ada, Mang, biar nggak kepanjangan saya bagi dua jadinya. Oh, apa saya mau lihat part keduanya? Nah, tinggal di play aja. Oke, play. Saya boleh deh jadi gubernur, nggak punya ruangan yang ada paparannya, nggak pernah saya. Saya kadang bertemu di jalan, ini solusinya, paparannya panjang, tunuh lah. Udahlah, cepet. Intinya ini, masalahnya ini, intinya ini, masalahnya. Premis mayor dalam filsafat, premis minor, konklusi itu pemimpin. Dah, ini selesai Pak. Hari ini saya tanda tangan juga loh Pak. Ya kan? Gitu. Nggak usah mikir apa-apa Pak. Saya nggak punya kebutuhan apapun Pak. Anak saya cuma satu yang paling kecil yang udah gede Pak. Istri nggak punya, duit banyak buat apa saya? Pusing nanti. Dah. Yang penting orang Jawa Barat pada kerja. Itu yang pertama. Nah, itu mah gimana tuh? Oke. Langsung tanggapi, Mang. Itu ada sebuah kalimat yang buat tamparan ya buat apa namanya birokrat yang ketawa dulu buat para pejabat lain. Buat pejabat lain maksudnya gimana, Mang? Ada kalimat yang dia bilang, Bapak nggak usah mikir apa-apa, saya emang nggak butuh apa-apa, anak saya masih kecil, yang lainnya sudah dewasa gitu kan, jadi banyak uang saya buat apa gitu. Oh, iya iya iya, paham saya, Mang. Iya, jadi secara tidak langsung Bapak Aing mengatakan, ya kayak gini-gini nih biasanya ada uangnya. Iya, kalau sama pejabat yang lain gitu kan. Ya kan kalau misalnya mau apalagi nih mau membangun pabrik gitu ya, membangun pabrik misalnya atau perizinan, telepon misalnya Bapak Gubernur ke asistennya atau siapa gitu. Pak, saya mau mengurus perizinan mendirikan perusahaan. Oh, baik-baik. Nanti saya akan siapkan waktu agar tidak berbentrok dengan waktu yang lain gitu kan. Karena rapat itu butuh waktu kan gitu. Nah, terus. Nah, setelah rapat akhirnya belum ada kesepakatan. Sepertinya waktu 1 kali untuk rapat itu tidak cukup. Kita harus melakukan beberapa kali rapat lagi. Oh, part 2. Karena ini kita butuh waktu juga untuk kajian gitu kan. Dan butuh waktu juga untuk persiapan, butuh waktu untuk survei. Pokoknya kita perlu waktu. Intinya mah panjang aja urusannya ya. Diulur-ulur waktu. Nah, terus. Tahu kan, Mang Iwan, berapa kali saya menyebut kata waktu di situ? Banyak, Mang. Saya nggak sempat ngitung. Kenapa saya banyak menyebut kata waktu? Emang kenapa dengan waktu? Ya karena
itu adalah kata kunci saat ngobrol dengan bisnismen ataupun pengusaha. Kenapa jadi kata kunci? Ya karena buat mereka waktu adalah uang, ya kan? Oh, makin banyak waktu, makin banyak uang gitu. Makanya diperbanyak waktu kalau mau ngurus yang kayak gini-gini. Iya bener. Tapi kalau waktu adalah uang berarti Mamang juga sama dong. Iya, kenapa? Ya kan Mamang kan nganggur, berarti Mamang punya banyak uang atuh. Kenapa saya jadi punya banyak uang? Ya kan Mamang punya banyak waktu, artinya Mamang punya banyak uang. Lihat atuh kata kuncinya tadi, untuk pengusaha dan bisnismen, waktu adalah uang. Kalau buat saya mah beda tuh. Kalau buat Mamang waktu adalah apa? Ya saya mah waktu adalah ngopi. Allah, saja. Cukup. Nah, Mamang tahu nggak dampaknya dari kemudahan birokrasi yang diberikan oleh KDM? Itu jadi KDM lebih bebas bertindak. Oh iya, bisa ngomel ke pengusaha. Ada contoh videonya? Ada. Tok diputer. Tok mainkan. Play. Bapak punya perusahaan yang besar di Jawa Barat. Buang limbahnya di sini, pencemaran udaranya di sini, pencemaran airnya di sini, ngambil air bawah tanahnya di sini, tiap hari lewatin infrastruktur di sini. Tapi kantor pusatnya di tempat lain, bayar pajaknya di kantor pusat, bagi hasil pajaknya di kantor pusat. Enak yang punya kantor pusat, tidak kebagian apa-apa, tidur aja duitnya triliunan. Kami ini babak belur. Ditambah lagi yang kerjanya bukan orang situ juga, dari tempat lain juga. Terus adanya industri buat apa? Tidak melahirkan pertumbuhan, merusak infrastruktur, membuat pencemaran. Ya lebih baik udahlah jadi pertanian aja, tinggal di gunung hidup tenang. Oh ya kan, Mang? Bener. Iya. Ini untuk kalian ya yang sering menyinyiri Bapak Aing, katanya beraninya cuman ngomel ke rakyat kecil. Orang kecil. Berarti kalian nonton apa namanya? Nonton video tentang Bapak Aingnya milih-milih. Iya, emang dipilihin. Yang kalian tonton itu cuman ketika Bapak Aing ngomelin rakyat kecil. Nah, video yang kayak tadi mah nggak akan kalian tonton. Soalnya yang diomelin rakyat besar. Ya kan, Bang? Iya, bener, mah. Iya. So, kenapa Bapak Aing berani istilahnya istilah kalau kata ini mah ngomel-ngomel di depan pengusaha? Ya karena seperti video yang sebelumnya, beliau itu tidak menjual kebijakan. Iya kan? Tidak ada kepentingan di situ. Beliau memberikan kebijakan. Diberikan saja. Artinya, di saat yang diberikan kebijakan tidak benar, tidak beres, ya dia bebas ngomel. Karena dia tidak menerima apapun dari kebijakan itu. Begitu kan? Tepat sekali, Mas. Jadi, kalau kita istilahnya tidak apa namanya, seorang pemimpin tidak mau dikendalikan oleh pengusaha, jangan menjual kebijakan. Kan gitu. Betul, Mang, biar nggak ada utang budi ya kan. Oke, masih ada, Mang? Masih ada, Mang, ini seru nih yang ini. Oh, masih ada. Soal apa ini? Nah, kalau biasanya warga yang nyinyirin pejabat, ini ada pejabat yang nyinyir ke warganya, Mang, coba. Oh, ada pejabat menyinyiri warga. Biasanya warga yang menyinyiri pejabat. Nah, di situ serunya, Mang, jadi saling menyinyiri gitu. Coba langsung dimainkan aja. Ya udah. Mulai dari mana? Kita mulai dari video penyebab kenapa pejabat itu jadi nyinyir. Nah, asal muasalnya gitu, Mang. Oke, kita mulai asal muasalnya ya, kita play. Nah, sekarang saya bersama masyarakat ya kan, masyarakat Bukit Kemuning Lampung Utara di Jalan Akagani Pabrik Ateng. Saya lagi bangun jalan di Cor. Nah, ya, orang lihat tuh masyarakat lagi kerja ya. Ya, betul. Nah, jadi buat pemerintah kamu orang usah bangun jalan lagi ya kan, biar kami aja yang bangun jalan ya. Buat pemerintah nggak usah bangun jalan lagi, biar masyarakat yang bangun jalan. Kamu orang bangun siang aja ya, kena AC dingin ya kan, empuk kamu orang ya. Oleh tuanku, kamu orang kalau mau nonton kegiatan hari ini, kamu orang nonton aja langsung di YouTube Bang Taun, kami lagi live streaming. Oke, jangan lupa komen dan subscribe. Oke, yuk saya lanjut kerja bakti dulu. Oh, itu mah yang abang-abang yang ini kan ya, yang berenang di jalanan berlumpur kan, Bang, itu ya? Iya bener, Bang, banyak videonya. Oh iya, emang sih dari awal dia membangun jalan gitu, bukan dia ya, maksudnya masyarakat membangun jalan, nah divideokan oleh dia. Dari awal dia nyinyir terus, tapi ya wajar lah kalau kata saya mah, masyarakat
menyinyiri pejabat kan bukan cuma sekedar nyinyir, tapi kan kerja juga. Dia patungan membangun jalan. Nah, itu yang bikin dia kesel, Nah, Mang. iya. Tapi aneh kalau nyinyiran dibalas dengan nyinyiran lagi. Ya begitu ya kalau punya pemimpin baper, Mang. Coba kayak gimana coba nyinyiran dari pejabatnya? Tapi ini videonya saya bagi 2 ya, Mang ya. Oh, dibagi 2 segmen. Iya. Oke, sok. Kita mulai yang pertama. Baik. Politisi kita tahu tentang keadaan dan kondisi masyarakat, apa keluhan masyarakat, apa harapan masyarakat, kita tahu Bapak Ibu. Jadi atas segala kekurangan dan apa yang menjadi harapan masyarakat belum dapat realisasi hari ini, kami mohon sabar dan mohon maaf. Yakin saja. Oh, itu. Iya itu, Mang. Gimana menurut Mamang coba? Ya, dia bilang katanya sebenarnya bukan sebenarnya, mereka tahu gitu. Pejabat itu tahu apa yang diinginkan masyarakat, tahu apa yang dibutuhkan masyarakat. Ya, tapi mohon maaf, harus bersabar. Iya benar. Kan gitu intinya dari video tadi kan. Iya. Terus kalau sudah tahu, cukup tahu aja gitu. Gimana? Kan kalau sudah tahu harus ada tindakan atuh. Masa cukup tahu aja, setelah itu suruh bersabar. Bapak Aing mah kalau udah tahu ya langsung bertindak, bukannya nyuruh sabar. Nyuruh sabar ke masyarakat. Atau udah biasa sabar masyarakat mah. Ya iya, ibarat kata ya, ini ada misalnya ada orang yang tenggelam gitu di laut atau di sungai gitu. Terus ada yang tahu misalnya Pak Lurah misalnya gitu atau Pak RT. Pak RT, itu Pak RT tahu tadi ada yang tenggelam. Iya tahu. Terus sudah ditolongin. Sabar katanya. Kenapa? Ban dalamnya atau daprannya atau pelampungnya lagi beli. Waduh, Belum ada, dananya lagi ngumpulin buat beli pelampung. baru ngumpulin dana. Aduh keburu telem itu mah orang. Buset, atuh. Udah tahu bukannya langsung bertindak, malah nungguin ngumpulin iuran buat beli pelampung. Ampun. Nah, sekarang nonton kelanjutannya, Mang. Oh, langsung yang kedua ya. So, kita mulai segmen yang keduanya. Play. Kadang-kadang ada di medsos ya, kalau medsos kan luar biasa ya. Tapi tidak jauh-jauh Lampung Utara juga, sudah gotong royong ibadah ini, Ibu Megarani ya. Ibadah dan Pak Tesa sudah gotong royong, tapi nyinyir sambil ngapain batu. Ini Bupati katanya, Bupati tidur aja. Nyesel saya pilih Bupati ini. Sudah berapa tapi berdosa. Karena tanggung jawab daerah kita bukan hanya di Bupati dan Wakil Bupati, tanggung jawab kita semua. Itu tunjukkan juga masyarakat itu cinta dengan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Oh, jadi di video kedua ini yang nyinyirnya ya, Bang Iwan ya? Ah iya, Mang. So, gimana kalau kata Lucu Mamang juga itu? ya. Ada warga nyinyir, tapi dibalas nyinyir gitu. Bahkan dia bilang gini, padahal mereka sedang kerja bakti, sedang ibadah katanya. Itu kan istilahnya kalau kata ibadah mah dapat pahala. Tapi sambil nyinyir, sambil ngeledek bupati, katanya menyesal memilih bupati, malah jadi berdosa. Mungkin dia pengen bilang percuma kali ibadah kalau kayak gitu, Mang. Habis ibadah kata dia, terus nyinyir, jadi berdosa. Dan sekarang daripada bapak ya, bapak ibadah enggak, kerja enggak, nyumbang enggak, terus nyinyir. Langsung berdosa. Nah, iya, dia nggak nyadar. Kalau yang masyarakat tadi kan sebelum nyinyir kan kerja dulu. Ada karyanya gitu kan, baru nyinyir. Jadi seimbang. Setelah melakukan pahala gitu kan, terus melakukan dosa, jadi 0. Kalau bapak nyumbang enggak, berkarya enggak, ya kan, ngebantu enggak, bikin enggak, nyinyir. Langsung berdosa, minus pak. Alah. Iya, jadi minus itu, Mang. Iya, ya kan harusnya Pak, kalau misalnya ada masyarakat yang nyinyir, ya dibalas dengan karya, langsung dikerjakan, bukan dibalas dengan nyinyir lagi. Dan dari pernyataan Bapak justru membuktikan bahwa istilahnya yang dinyinyiri masyarakat itu benar gitu. Benar gimana sih maksudnya, Mang? Ya maksudnya gini kan tadi Bapak itu kan bilang bahwa masyarakat menyesal memilih bupati ini, menyesal memilih bupati ini kan gitu ya. Oh iya.
dengan bupati itu nyinyir, berarti secara langsung bahwa bupati itu membenarkan pendapat masyarakat tadi, bahwa masyarakat tadi salah pilih pemimpin.